Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi seputar P3K tahap 3 rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini ada aturan final mengenai kategori peserta ya. Rekan-rekannya peserta yang tidak bisa daftar atau ikut P3K 2022. Nah, kita nanti cek kategori pesertanya rekan-rekan ya. Nah, kebetulan di sini ada empat kategori. Nah, pastinya di sini akan memunculkan pertanyaan, apa kalian termasuk? Nah, rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke info intinya. Oke, di sini kita bisa lihat final 4 kategori guru atau peserta ya, tidak bisa daftar P3K yang pastinya di 2022. Yang pertama, guru yang tidak terdaftar di Dapodik atau tidak ada Serdik. Nah, atau peserta yang tidak terdaftar di Dapodik atau tidak ada Serdik. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, kita akan lihat yang pertama. Kita bisa lihat di pasal 5 mengenai pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Nah, pelamar prioritas itu kan terbagi menjadi 3 rekan-rekannya, ada prioritas 1, 2, dan 3. Nah, untuk pelamar prioritas 1 pastinya itu sudah aman rekan-rekannya, sudah aman. Pasti mereka sudah aman karena mereka ini tinggal menunggu formasi. Begitu pula pelamar prioritas 2 yaitu THK 2 yang sudah daftar namun belum lulus. Rekan-rekannya sudah daftar namun belum lulus. Namun pelamar prioritas 2 ini juga harus terdaftar di Dapodik. Rekan-rekannya harus terdaftar juga di Dapodik dan di database BKN. Nah, ini juga perlu diketahui apakah mereka terdaftar atau tidak. Pelamar prioritas 3 adalah guru honorer negeri yang tidak lulus PG, rekan-rekannya, dan guru yang sudah 3 tahun di Dapodik sekalipun belum mendaftar namun sudah 3 tahun di Dapodik. Mereka itu masuk pelamar prioritas 3. Nah, ini juga harus dicek rekan-rekan ya, yang belum pernah daftar sama sekali dan apakah memang mereka itu terdaftar di Dapodik atau tidak, rekan-rekan ya. Nanti di sini akan dilihat data-datanya yang masuk prioritas 3 ini. Di pasal 6 dikatakan bahwa pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini rekan-rekannya pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi buat rekan-rekan yang memang bukan seorang guru tapi memiliki Serdik, nah itu boleh mendaftar. Tapi jika bukan jika tidak memiliki Serdik, pastinya harus terdaftar di Dapodik. Itu syarat mutlak rekan-rekannya. Nah, seperti itu rekan-rekannya. Kita lanjut. Yang kedua, guru yang berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 59 tahun. Nah, ini tidak boleh juga daftar jika kurang dari 20 tahun atau bahkan mungkin usianya lebih dari 59 tahun rekan-rekan ya. Nah, kita bisa lihat di pasal 7, pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Nah, di poin B dikatakan bahwa usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran rekan-rekan ya. Nah, kecuali untuk jabatan tertentu yang mensyaratkan usianya boleh lebih dari 59 tahun itu tidak jadi masalah. Namun untuk guru rekan-rekan ya, untuk guru jabatan ahli pertama itu 59 tahun maksimalnya. Jika lebih itu sudah tidak bisa rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya kita di nomor 3, guru yang tidak memiliki ijazah S1 atau D4. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Apakah memang ada yang misalnya ijazahnya belum S1, misalnya lulusan SMA tapi sudah bisa mendaftar. Rekan-rekan menjadi seorang guru, sudah bisa menjadi seorang guru. Nah, ini juga perlu kita lihat aturannya kembali bahwa di pasal 7 pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Nah, di bagian F dikatakan bahwa memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan
dengan jenjang paling rendah sarjana. Jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Nah, kita tahu bahwa persyaratan untuk P3K ini, rekan-rekan ya, itu harus S1, rekan-rekan ya. Jika misalnya dia tidak S1, maka sudah dipastikan rekan kita ini tidak bisa ikut dalam seleksi P3K di 2022 ini. Jadi ini adalah kategori yang ketiga mengenai ijazahnya atau kualifikasi akademiknya. Nah, di poin keempat atau kategori keempat adalah honorer yang dinyatakan lulus dan mendapatkan persetujuan NIP3K atau sudah mendapatkan pertek, rekan-rekan ya. Terus mereka mengundurkan diri. Nah, ini juga sering ada yang terjadi seperti ini, rekan-rekan ya. Padahal mereka sudah lulus dan sudah mendapatkan persetujuan NIP3K dari BKN, namun mereka mengundurkan diri. Nah, di sini kita akan lihat aturannya. Ada di pengangkatan menjadi P3K, tepatnya di pasal 42. Dalam hal calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya. Nah, kita tahu di tahun 2021 ada beberapa berdasarkan informasi dari BKN, rekan-rekan ya, di setiap hari Jumat ketika menyampaikan informasi mengenai penetapan NIP3K di seluruh Indonesia. Di sana kita bisa lihat adanya peserta yang dianggap telah mengundurkan diri. Nah, peserta tersebut tidak bisa lagi mendaftar di tahun 2022 ini, rekan-rekan ya. Nah, tidak boleh mendaftar di tahun 2022 ini karena mereka itu mengundurkan diri setelah mendapatkan persetujuan NIP3K. Jadi ini adalah kategori keempat yang sudah dipastikan tidak akan bisa ikut dalam seleksi P3K 2022 ini. Nah, di sini kami juga sudah menghubungi daripada GTK Kemendikbudristek, rekan-rekan ya. Pada tahap 3 nanti, apakah semua peserta P3K memilih formasi secara bersamaan? Ini rekan-rekan ya, admin ingin memperjelas. Namun di sini ada jawaban daripada pihak Kemendikbud, dan di sini kita bisa lihat sepertinya tidak sesuai dengan apa yang admin tanyakan, di mana di sini dikatakan bahwa terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022, yaitu penempatan dalam kurung lulus passing grade, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Peserta guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021, terus seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, ini yang kategori 2, rekan-rekan ya, atau prioritas 2. Dan guru honor negeri lebih dari 3 tahun terdaftar Dapodik. Terus yang seleksi tes ini yang pelamar umum ini tidak sesuai dengan apa yang admin tanyakan. Nah, di sini kembali admin menyampaikan maksud kami, apakah prioritas 1, 2, dan 3 akan bersamaan memilih formasi di aplikasi SSCASN atau di portal SSCASN nanti saat tahap 3 dibuka. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan selfie. Perihal tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan 3 jenis mekanisme. Nah, di sini admin masih bingung rekan-rekannya, apakah yang didahulukan itu di misalnya prioritas 1 THK 2 dulu. Seperti itu, terus honor negeri, terus PPG atau seperti apa. Nah, di sini admin sepertinya tidak sesuai ya mendapatkan jawaban itu. Coba Ibu pahami lagi dengan baik maksud pertanyaan kami. Nah, di sini langsung dijawab oleh Pak Ferry. Selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ferry. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Perihal tersebut sedang dalam pembahasan. Silahkan menunggu informasi lebih lanjut untuk petunjuk teknisnya. Nanti akan disosialisasikan melalui laman resmi kami di website portal guru p3k.kemendikbud. Nah, admin bertanya mengenai aturan tersebut karena banyaknya juga permintaan dari rekan-rekan yang ingin tahu mengenai hal tersebut, apakah mereka bersamaan dengan peserta atau prioritas lainnya atau tidak. Seperti itu rekan-rekannya. Nah, di sini jawaban dari Pak Ferry itu sepertinya sudah benar rekan-rekan ya, bahwa untuk tahap 3 mereka juga belum tahu karena itu masih dalam proses pembahasan. Jadi rekan-rekan yang sering bertanya mengenai hal yang admin tanyakan ini, semoga lagi menonton dan bisa memahami sendiri. Demikianlah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini.
Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.